Halo guys, balik lagi bersama Ujan di sini. Di sini kita balik di episode Mosan, ngobrol santai. Untuk episode Mosan kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang berbau kelautan. Ya, ada kayak misalnya berbau dengan sains kelautan atau oceanografi atau apapun itu. Nah, untuk bintang tamu kali ini aku mengajak rekan seperjuangan aku dulu ya. Dan di sini langsung aja untuk bintang tamu kita ada Mas siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, aku Aldi Adriana. Di sini salah satu rekan perjuangan juga ya, mungkin dari dikatakan oleh Fauzan. Di sini mungkin ada apa ini sebenarnya? Obrolan itu mau ngapain sih? Nah, aku tuh sebenarnya tuh ngajak Mas Aldi kesini tuh, aku pengen dengar suatu hal yang lagi rame nih. Karena aku dengar di sini Mas Aldi tuh lagi bikin makalah nggak sih? Iya. Makalah buat ini ya, buat UAS oceanografi katanya. Benar, ya. Itu UAS buat matkul apa? Mata kuliah itu namanya penginderaan Jawa Oceanografi. Jadi di sini aku ngambil sebuah tema, itu distribusi spatiotemporal klorofil A di Teluk Ambon pada tahun 2022 menggunakan satelit MODIS Aqua dan juga Sentinel-2 gitu. Jadi mungkin melihat komparasi mungkin antara hasil yang dihasilkan oleh MODIS dan juga hasil yang dihasilkan oleh Sentinel-2 begitu. Aku pengen tahu Mas Aldi, kenapa sih Mas Aldi ngambil tema tentang distribusi klorofil A, sebaran distribusi klorofil A di Teluk Ambon ya? Bisa jelasin nggak Mas? Sebenarnya kenapa ngambil klorofil A gitu ya? Klorofil A ini kan sebagai indikator utama untuk produktivitas primer di suatu perairan gitu, dengan dan potensi eutrofikasinya itu seperti apa, terutama di Teluk Ambon yang dimana memiliki tingkat aktivitas manusianya yang cukup tinggi. Ya, padat banget ya, dan juga daerahnya tuh semi tertutup gitu. Jadi semi tertutup tuh kayak daerahnya tuh kayak gitu, nggak seperti kayak Ancol gitu. Ancol kan terbuka. Ancol ya, panjang banget itu ya. Kalau Teluk Ambon ini tertutup, jadi kalian tuh harus masuk dulu gitu untuk menuju Teluk. Di situ. Jadi sistemnya itu kayak buka tutup gitu atau gimana Mas Aldi? Nggak buka tutup seperti bukan. Maksudnya tertutup gitu. Maksudnya semi tertutup karena samping kanan kirinya itu tertutup oleh daratan. Oke. Nah, sebenarnya kenapa klorofil A gitu? Karena disinyalir katanya, ya bukan disinyalir sih, lebih ke kayak daerah timur ini cukup terkenal dengan klorofil A yang cukup tinggi gitu. Jadi aku sendiri penasaran di Teluk Ambon tuh gimana sih sebenarnya klorofil A itu? Apakah sistem klorofil A ini mempengaruhi hasil tangkapan nelayan juga atau tidak gitu? Ya. Nah, kalau boleh tahu itu tadi tuh pakai data apa ya Mas Aldi? Nah, data yang dipakai itu pakai data dari MODIS Aqua, itu salah satu satelit yang mungkin dikeluarkan oleh NASA. Oh, NASA. Ya, Sentinel juga sama sih sebenarnya. Sentinelnya itu kan kalau saya Sentinel itu ada beberapa. Ya, untuk ini Sentinel ini kita pakai yang 2A. Oh, 2A. Ya. Itu bedanya apa sama yang lainnya? Kelebihan di Sentinel 2A itu apa sih? Mungkin kita fokus di utamanya aja ya. Utamanya ini lebih ke resolusinya. Dari resolusi, resolusinya lebih dekat lah, lebih detail lah. Sedangkan MODIS ini resolusinya cukup cukup kecil ya? Iya, 4 km gitu. Jadi kayak bisa dibilang kurang. Ya hasilnya mungkin nanti bisa dilihat lah ya. Mungkin nanti aku tampilin hasilnya. Nanti ditampilin ya. Ya. Nah, itu hasilnya. Ya, terlihat lah kotak-kotak gitu kan. Sedangkan yang Sentinel itu lebih bagus, secara resolusi lebih bagus. Dan sebenarnya tujuannya itu untuk pastinya tadi sesuai dengan judul gitu ya, untuk analisis distribusi spasial itu seperti apa, distribusi spasial klorofil A itu seperti apa. Dan di sini untuk pengolahannya. Oh iya nih, cara ngolahnya gimana nih? Coba ceritain. Cara ngolahnya itu untuk yang MODIS ini aku langsung ngambil data dari Earth Data, ada nama websitenya. Itu aku ngambil data level 3, MODIS level 3 ya. MODIS level 3 tuh jadi satelit level 3 ini satelit yang dirata-ratakan. Jadi kalau level 2 itu cakupan itu hanya regional aja. Ya, sedangkan MODIS yang level 3 ini itu dirata-ratakan secara dari kisi-kisi yang ada, dari kisi-kisi level 2 mungkin ya. Itu dirata-ratakan menjadi cakupannya global. Cakupannya lebih luas lagi ya? Iya, global bahkan. Bahkan global. Iya, global gitu. Sedangkan Sentinel Sentinel itu regional. Aku sendiri set itu di regional gitu. Jadi diambilnya di Teluk Ambon saja.
untuk modis itu tadi untuk ngasilin yang hasil yang kotak-kotak itu ya? Iya. Kotak-kotak itu. Oh itu untuk yang modis ya. Kalau yang sentinel gimana cara ngolahnya? Nah, kalau Sentinel ini aku ngolahnya ngambilnya dari ada suatu website mungkin ya semacam Apa tuh website? apa Bisa spill namanya? kan? Spill gitu. Namanya tuh Google Earth Engine ya. Oh, Google Ya Earth mungkin Engine. orang teman-teman dari yang sering berkecimpung di penginderaan jauh mungkin ya. Kenal lah, pasti kenal dengan Pasti pakai itu ya? Google Earth Engine, karena oke. cukup memudahkan itu kan. Karena kita nggak perlu download data, nggak perlu apa, cuma ngetik-ngetik aja. Maksudnya coding gitu. Oh, codingan itu mainnya? Ya, coding gitu. alah. Dan di situ metodenya itu untuk yang Sentinel itu menggunakan NDCI. NDCI itu Normalized Difference Chlorophyll Index. Itu ada rumusnya nanti di sini. Ya, Nanti aku tampilin rumus itu NDCI. NDCI itu pakai band 4 sama 5 aja sebenarnya. Band yang merah dan juga band yang vegetasi merah. Nah, untuk yang tadi yang kembali lagi ke modis gitu ya. Untuk modis sendiri itu sebenarnya cuma langsung ambil data. Terus dari SIDAS itu ada software namanya SIDAS. SIDAS. Ya, SIDAS. Dari SIDAS ini Itu berbayar nggak mas? enggak kayak Oh, gratis ya? Gratis Oh, itu. keren Open banget source ya. itu. Aman. Aman ya? Di situ aku pakai di reproject dulu. Jadi reproject diubah si ininya jadi mapnya ini map projectionnya itu jadi menggunakan WGS 84 gitu. Dan dari situ tinggal di crop aja langsung ke daerah kajiannya itu di mana. Dan di sini aku Teluk Ambon disesuaikan dengan koordinat di Teluk Ambon itu seperti apa, dan ternyata hasilnya itu kotak-kotak. Kotak-kotak ya? Karena secara Oh iya, ini kotak-kotak ya gitu ya. Secara resolusinya kan 4 km gitu. 4 km. Kayak Minecraft ya? Iya, begitu. Kayak Minecraft. Begitu. Tapi ini kan ada proses layouting ini ya? Itu pakai apa sih layoutingnya? Oh ya, untuk layouting sendiri itu ya seperti umumnya ini mah layoutingnya pakai ArcMap. Oh, ArcMap. Ya, itu Oke, tinggal oke, masukin oke. data aja sebenarnya, itu tinggal masukin data sesuai nilai-nilainya gimana. Dan tentunya karena data awal itu nggak ada daratan gitu sebenarnya kalau bisa dilihat di sini ya. Itu kita tambahkan dengan file shapefile. Yang shapefile-nya aku pakai itu batas provinsi. Jadi di situ mungkin menggambarkan kondisi daratan di sekitaran klorofil konsentrasi klorofil di area kajian itu. Untuk yang modis ini itu datanya ada semua. Jadi data dari bulan ini data kajian aku itu dari 2022 ya. 22 ya. Ya, Oke. 2022. Ya semua yang di mana dari tahun 2022 dari bulan Januari Bulan Januari 2022 ya, sampai Desember. Itu ada semua datanya untuk yang modis. Sedangkan untuk yang Sentinel ini itu ada beberapa bulan yang kosong datanya, sehingga aku ambil untuk ya udah ambil secara langsung 1 tahun aja gitu. Jadi dari bulan Januari sampai Desember. Jadi tidak dibuat satu-satu lagi gitu. Nah, dari antara Januari sama Desember yang paling menunjukkan adanya tingkat klorofil itu di bulan apa sih mas? Paling tinggi itu di musim timur. Di musim timur? Musim timur itu berarti Musim timur itu bulan apa sih? JJA ya, Juni, Juli, Agustus. Oh iya, Juni, Juli, Agustus. Ya, aku Juni, Juli, agak Agustus. paham sedikit sih itu musim itu ya. Musim di situ, timur, musim hujan, musim kemarau, musim rambutan, durian gitu ya. Ya, sebenarnya dari situ bisa dilihat ya, mungkin di bulan-bulan awal juga dari musim musim apa ya namanya, musim DJF tuh DJF Desember, Januari, Februari. Yes. Itu kalau nggak salah musim barat ya mas? Ya, musim barat juga termasuk sedikit. Itu termasuk yang sedikit. Yang paling sedikit itu yang aku lihat dari hasil ini itu di musim peralihan 1 di antara MAM, berarti MAM itu Maret, April, Mei ya, itu Maret, April, Mei. Itu termasuk yang sedikit gitu. Mungkin karena curah hujan juga mungkin tinggi, jadi terlalu apa gitu ya. Nggak tahu. Sedangkan musim timur ini kan terkenalnya sering kali terjadi upwelling gitu. Fenomena upwelling ini itu kan mengangkat nutrien ya dari dasar laut gitu sampai ke permukaan, yang sehingga kalau bisa dilihat dari hasil yang modis gitu ya, itu sampai paling tinggi itu sampai 3 bahkan 3 miligram 3 miligram per meter kubik gitu. Itu sangat tinggi gitu untuk si hasil dari
ketika bulan Juli ya. Bulan Julinya. Oke. Berarti aku kayaknya nangkep nih. Jadi kayaknya kalau misalnya mau ngolah secara gambaran besarnya itu kita bisa pakai modis. Tapi kalau misalnya kita mau ngolah lebih detail lagi, kita perkuat pakai Sentinel, bener nggak Mas? Iya. Berarti ya sama-sama modis dan Sentinelnya punya benefitnya masing-masing. Ya kalau bisa mereka itu saling berkontribusi lah, bisa dipakai dua-duanya. Makanya ditambahin ini ada 2 gitu, ada modis, ada juga Sentinel. Modis ada Sentinel. Keren banget berarti Mas Aldi ya, kayak bisa memposisikan mana yang harus dipakai dan mana lagi yang harus diperdalam gitu ya. Oke. Tapi berarti Mas Aldi untuk kita ibaratnya di sini tuh di ngosan itu kita tuh punya ibaratnya suatu informasi penutup nih. Nah, ditambah lagi kan topiknya ini kan Mas Aldi itu kayak ibaratnya mengobservasi suatu masalah di Teluk Ambon ya, ibaratnya masalahnya itu klorofil A ya. Nah, coba Mas Aldi bisa kasih nggak beberapa perkataan atau beberapa kata ke pemirsa sekalian ya, kayak berarti intinya kondisi klorofil A di Teluk Ambon pada tahun 2002 itu gimana sih? Gimana ya kondisinya itu? Kondisinya itu bervariasi. Variasi ya? Iya, bervariasi. Ya balik lagi ketika musim timur terjadi itu tinggi konsentrasinya, tapi ketika musim barat tiba-tiba, terutama ketika musim masuk peralihan 1 gitu ya, itu tiba-tiba sangat rendah gitu. Ya, tapi ya sebenarnya itu harus disyukuri juga, karena kalau misalkan terlalu overestimate gitu, klorofil itu bisa membahayakan kondisi sekitar juga gitu. Bisa aja ada harmful alga blooms. Gitu. Iya pernah dengar itu. Nah itu bisa aja mungkin itu terjadi karena data yang kita gunakan kan data bukan data secara langsung gitu, bukan data primer, tapi mereka data sekunder, data dari satelit gitu. Sedangkan untuk data yang lebih legitnya gitu ya, lebih legit itu lebih baik secara langsung, secara in situ gitu. Sedangkan di sini aku sendiri mengolahnya secara berdasarkan data satelit itu. Gitu. Dan ya sebenarnya klorofil A-nya di sana ini cenderung tinggi untuk daerah kawasan yang padat penduduk gitu, dan peningkatan nutriennya di sana mungkin terjadi karena ada upwelling juga, mungkin ada pengaruh dari arus dari Samudra Pasifik juga mungkin yang di sana menegaskan, dan dari klorofil A ini bisa menegaskan juga kualitas air lautnya seperti apa gitu. Mungkin di sini ada potensi eutrofikasi lokal gitu ya, dan juga mungkin ada sedikit kemungkinan terjadinya hubs itu tadi gitu di Teluk Ambon ini gitu. Jadi ya sebenarnya belum bisa validasi secara optimal juga karena ini masih data, perkiraan karena masih perkiraan data satelit itu. Kita tidak mengukur secara langsung. Begitu sih. Oke, berarti ya berikut informasi mengenai keadaan klorofil distribusi spasial temporal di Teluk Ambon, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya beberapa yang tadi kita tangkap, ya Mas Ali ini cukup menarik ya. Beliau mau mengobservasi Teluk Ambon dengan keadaan distribusi spasio-temporal klorofil A, teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang mau kuliah tentang oceanografi, baik di universitas mana, institusi mana, kalian bisa nanti ya belajar dari Mas Ali ini ya. Apalagi untuk mata kuliah apa tadi? Penginderaan jauh. Janganlah yang saya lah. Belum sampai sana ya. Mungkin nanti kalau bisa Mas Ali itu belum lulus ya? Belum lulus. Oh ya, sama kayak saya belum lulus karena rekan saya ya ini ya. Belum lulus ya. Masa udah lulus. Ya mungkin kalian bisa dapat beberapa informasi yang sangat bermanfaat dari Mas Aldi ini, apalagi tentang pengolahan menggunakan beberapa software kayak misalnya pakai SIDAS, pakai ArcMap, pakai Google Earth ini dengan datanya modis, kemudian juga Sentinel-2 itu bisa kalian dapat informasi dari Mas Aldi juga ya. Apalagi di episode ngosan kali ini spesial banget, jarang banget orang yang bisa ngundang Mas Aldi karena sibuk banget dan emang red cardnya juga mahal ya untuk Mas Aldi. Tapi untuk di ngosan kali ini itu bisa free, teman-teman bisa dapat aja. Oke, mungkin segitu aja informasi dari ngosan kali ini. Jangan kemana-mana teman-teman karena bakal ada episode ngosan kedepannya lagi mengenai beberapa topik-topik yang selalu sedang hangat. Ya, karena ini topik hangat tuh karena ini menjadi topik UASnya Mas Aldi ya. Iya. Mungkin ini
kelihatannya hangatnya di Mas Aldi doang ya, padahal enggak, padahal kayaknya hangatnya di beberapa orang juga lah ya. Mungkin kita tunggu aja di topik Mosan selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Aldi untuk hadir di. Terima kasih juga kepada Mas Aldi. Terima kasih banget ya. Di sini aku kayak kagum banget sama penjelasan Mas Aldi ya. Banyak juga manfaat. Ada kemungkinan aku juga pengen nih belajar tentang pengolahan pakai software gitu ya, pakai modis dan sebagainya. Pokoknya dengan beberapa software yang Mas Aldi pakai dan cara pengolahan Mas Aldi, cara Mas Aldi menjelaskan juga itu udah oke banget, itu udah saya tangkap juga dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua, teman-teman semua, dan Mas Aldi juga, saya juga selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di Mosan berikutnya. Bye bye.